Assalamualaikum Sobat Football United. Istimewa kemenangan Manchester United menghadapi Liverpool 3-2. Terima kasih yang sudah bergabung di live commentary ya. Sobat Football United ada banyak yang bergabung di sana. Terima kasih banyak. Ya, pertandingan menghadapi Liverpool di awal menurut gue dimulai dari membahas komposisi pemain yang diturunkan oleh Michael Carrick. Ada sempat keraguan terkait dengan Benjamin Sesko dan juga Luke Shaw apakah tersedia di pertandingan ini. Ternyata mereka berdua ini tersedia, dan juga Matheus Cunha ya, bahkan ketiganya ini dimainkan dari awal oleh Michael Carrick. Di 5 menit awal Manchester United sudah bisa unggul duluan 1-0, dan menurut gue penting untuk bisa unggul duluan di pertandingan sebesar ini ya, karena menurut gue ya sudah sering gue jelaskan bahwa rival sesungguhnya dari Manchester United itu adalah Liverpool. Dari historinya, dari kulturnya, dari banyak sekali hal. Dan juga kalau melihat musim ini bagaimana Manchester United sebelum pertandingan butuh kemenangan untuk bisa memastikan tiket Liga Champions untuk musim depan. Di 5 menit awal Manchester United tampil fantastis menurut gue. Manchester United memegang kendali, Manchester United determinasinya tinggi. Lalu juga bagaimana para pemain Manchester United juga agresivitasnya menunjukkan betul ya bagaimana mereka ini memiliki mentalitas yang sangat positif dari awal, dan unggul 1-0 duluan melalui gol dari Matheus Cunha. Menurut gue ini fantastis. Lalu setelahnya, nah ini ada keadaan yang berubah. Bagaimana Manchester United yang sudah unggul 1-0, mereka langsung merubah keadaan. Mereka lebih fokus ke lini pertahanan. Mereka ingin menjaga keunggulan ini selama mungkin. Jadi mereka menurut gue ada perubahan secara berangsur-angsur, katakanlah seperti itu, dari 5 menit awal. Tapi walaupun demikian, Manchester United mampu menggandakan keunggulan. Sebelum 15 menit bahkan Manchester United sudah bisa unggul 2-0, gol dari Benjamin Sesko, dan di situ ada banyak pertanyaan apakah itu assist dari Bruno Fernandes atau tidak ya. Tapi keunggulan 2-0 ini membuat keadaan nyaman bagi Manchester United di pertandingan sepenting sebesar menghadapi Liverpool. Dan menurut gua apa yang ditunjukkan oleh Manchester United di babak pertama luar biasa. Mereka unggul 2-0, setelahnya mereka bisa membaca situasi. Setelah mereka unggul 2-0, bagaimana situasi akan berubah ya. Liverpool tentu saja akan lebih menyerang. Mereka bertahan dengan sangat solid menurut gue. Para pemain Manchester United mereka fokus, mereka solid, mereka tangguh di belakang. Para pemain Manchester United yang menurut gue konsentrasinya cukup bagus di babak pertama tadi, juga bagaimana sistem ya. Dua pemain pivot, Kobbie Mainoo dan juga Casemiro, lebih banyak terkonsentrasi di lini pertahanan, membantu lini pertahanan, dan ini menyulitkan bagi Liverpool yang mereka unggul 60% lebih possession, tapi mereka kesulitan untuk bisa menembus kotak penalti pertahanan Manchester United. Bahkan beberapa peluang ataupun tendangan yang mereka lakukan dari luar kotak penalti. Dan dari sisi XG juga bagaimana ya serangan demi serangan dari Liverpool di babak pertama hanya menghasilkan XG 0,15, sementara Manchester United 1,1. Jadi ada situasi serangan yang lebih efektif, ada satu situasi serangan yang lebih tajam dari Manchester United. Dan ya memang di babak pertama serangan balik, transisi yang cepat dari bertahan dan juga menyerang Manchester United ini sering sekali membuat keadaan berbahaya. Bahkan kalau saja Manchester United ini lebih tenang ya, bukan tidak mungkin mereka bisa unggul lebih dari 2 gol di babak pertama. Di babak pertama juga gue lihat bagaimana Manchester United lebih banyak memanfaatkan Bryan Mbeumo dari sisi sebelah kanan ini ataupun ya sebelah kiri dari pertahanan Liverpool untuk menyerang. Dan menurut gue itu cukup sukses ya, melihat banyaknya momentum yang terjadi di babak pertama, dan tentu saja banyak mengandalkan kecepatan dari pemain depan Manchester United dengan bola-bola direct dari lini kedua. Nah, yang menarik adalah situasi di babak kedua. Gua di live commentary pada saat itu gua katakan apa yang harus dilakukan Manchester United di babak kedua adalah ya mereka melakukan apa yang mereka lakukan di babak pertama, artinya mereka solid di pertahanan sambil mengintip peluang untuk bisa menyerang Liverpool melalui counter transisi yang cepat ya, karena Manchester United unggul 2-0, dan Manchester United pada saat unggul 2-0 ya mereka dalam tanda kutip punya segalanya yang mereka cari di pertandingan ini. Apa itu adalah kemenangan, karena dengan hasil kemenangan mereka memastikan tiket Liga Champions. Lalu ada perubahan yang dilakukan oleh Michael Carrick mengganti Benjamin Sesko. Apakah ini taktikal ataukah ini karena Sesko cedera? Gue belum tahu, ketika gue bikin video ini gue belum mendapatkan informasi yang pasti terkait dengan hal itu. Tapi kalau melihat dari sebelum pertandingan ada keraguan kondisi dari Sesko, bisa jadi pergantian dilakukan memang
ada kaitannya dengan situasi fisik dari Benjamin Sesko ya. Ini asumsi gue. Tapi memasukkan Ahmad menempati sayap kanan dan mendorong Mbeumo ke depan, dan ini yang berakibat bagaimana akhirnya Liverpool mampu menyamakan kedudukan atau mengecilkan ketertinggalan ya, karena ada error dari Ahmad di awal babak kedua yang sangat disayangkan menurut gue. Konsentrasi nampaknya belum terjadi, baru 1 menit pertandingan di babak kedua berjalan. Dominic Szoboszlai menggantikan Benjamin Sesko. Dominic Szoboszlai yang memanfaatkan Amad Diallo yang menggantikan Benjamin Sesko. Itu yang ingin gue katakan. Ada salah umpan dari Amad dan bolanya dicuri oleh Dominic Szoboszlai, dan dia bisa membawa bola, mengecoh banyak pemain Manchester United termasuk juga Sean Lemans. Lalu Sean Lemans sendiri 10 menit kemudian ataupun ya 9-10 menit kemudian juga melakukan error, melakukan kesalahan. Sangat disayangkan 10 menit awal babak kedua Manchester United membuang-buang peluang momentum untuk mereka bisa lebih nyaman di pertandingan dengan melakukan kesalahan-kesalahan individu yang fatal menurut gue, baik itu dari Ahmad maupun dari Sean Lemans. Tapi di samping itu gue juga melihat bagaimana perubahan keadaan di atas lapangan ya. Manchester United di babak pertama yang sangat tajam dari sisi sebelah kanan, dengan pergantian Ahmad masuk, volume ataupun juga kualitas serangan dari sisi sebelah kanan tidak lagi setajam di babak pertama. Dan gue juga melihat Mbeumo di babak kedua ada beberapa keadaan dia menyanyiakan momentum serangan yang terjadi, di mana pada saat itu kalau saja dia bisa lebih tenang, bukan tidak mungkin Manchester United bisa mendapatkan peluang atau bahkan gol ya. Lalu gue juga melihat Manchester United setelah mereka melakukan kesalahan, setelah Liverpool berhasil menyamakan kedudukan 2-2, ada semacam kayak karakter yang kembali. Liverpool mereka naik moralnya, mereka percaya diri lagi, mereka ingin mencetak gol kemenangan. Tapi bagaimana pemain Manchester United, terutama pemain pertahanan ya, mereka juga tampil solid kembali. Mereka tidak melakukan error-error seperti yang mereka lakukan di awal babak kedua. Dan ya mereka juga kembali mengancam melalui beberapa momentum dan juga peluang. Akhirnya Kobbie Mainoo mencetak gol bagi Manchester United di menit ke-77. Ada situasi menurut gue juga yang luar biasa, bagaimana Manchester United bisa dengan cepat ya melalui aliran bola juga yang sangat enak untuk disaksikan, dan finishing yang luar biasa juga dari Kobbie Mainoo, pemain yang baru saja diperpanjang kontraknya oleh Manchester United, seperti kayak menjawab mungkin beberapa keraguan terkait dengan apa yang bisa dilakukan Kobbie Mainoo terhadap Manchester United. Pemain yang memang lahir di Manchester, besar sebagai pemain sepak bola dari produk Manchester United, memastikan kemenangan Manchester United menghadapi rival besarnya di Premier League di Inggris, Liverpool, dan memastikan Manchester United mengantarkan Manchester United ke Champions League untuk musim depan. Fantastis sekali pemain muda Kobbie Mainoo ini. Dan ya menurut gue memang pertandingan yang sangat seru sekali dengan dinamikanya naik turun. Michael Carrick juga menurut gue ada beberapa situasi yang sayang sekali, misalnya kedalaman skuad dari Manchester United tidak cukup dalam. Tidak cukup banyak pilihan pemain untuk diturunkan untuk melakukan pergantian misalnya ya. Tapi bagaimanapun itu juga Michael Carrick jelas ya, kalau dikatakan dia mungkin ada peran terkait dengan pergantian Ahmad ke atas lapangan menggantikan Sesko, tapi kita tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Tapi kalau gue lihat juga aksi ataupun juga kesalahan individu yang terjadi itu jelas bukan dari pelatih atau bukan dari manajer. Itu lebih ke pemain yang memang atmosfer menurut gua, nuansa di pertandingan tadi itu sangat besar. Mungkin bagi beberapa pemain ya, terutama pemain yang ya seperti kayak Sean Lemans sampai harus membuat kesalahan seperti itu. Ahmad pun juga demikian. Dua pemain yang usianya masih, terutama Ahmad menurut gua ya masih cukup muda melakukan kesalahan seperti itu. Tapi menurut gua semoga kesalahan ini bisa menjadi perbaikan ya bagi Ahmad dan juga Sean Lemans, dua pemain yang masih muda menurut gue di Manchester United dengan masa depan tentu saja yang masih cerah sekali. But anyway, kemenangan ini harus dirayakan betul karena kemenangan ini memastikan Manchester United ke Liga Champions, dimana kalau kita rewind ya Sobat Football United, di awal tahun ini di bulan Januari bahkan ya Manchester United
untuk bisa mendapatkan tiket Europa League saja belum tentu. Masih banyak sekali kemungkinan, bahkan dari awal musim ada banyak perkiraan bahwa Manchester United akan finish bahkan di luar 6 besar. Tapi semua itu ternyata justru berbalik. Manchester United dipastikan finish 5 besar, dipastikan akan kembali ke Champions League, kembali ke kompetisi tertinggi sepak bola Eropa ya. Dan apakah ini akan memastikan nasib dari Michael Carrick? Gua pikir ini akan banyak memastikan nasib dari Michael Carrick untuk musim depan. Tapi yang jelas manajemen Manchester United sudah bisa ya melakukan persiapan untuk musim depan. Bukan hanya terkait dengan pemain, siapa yang akan didatangkan dan lain-lain. Karena siapapun yang ingin datang ke Manchester United ke Old Trafford, ya Manchester United akan bermain di Champions League musim depan. Tapi juga dimulai dari siapa ini, head coach ataupun manajer dari Manchester United untuk musim depan. Seperti gue katakan di preview, pertandingan ini pertandingan yang sangat-sangat penting, pertandingan yang sangat krusial. Ada banyak faktor positif, ada banyak poin positif juga. Dan itu didapatkan oleh Manchester United. Bagaimana menurut Sobat Football United pertandingan tadi? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.